SWI ini blokir 173 pinjol ilegal. Apa saja aplikasinya? Kemungkinan aplikasi yang kalian punya ada di sini atau enggak. Jadi kalau memang sudah terblokir, maka kalian gagal bayar di pinjol ilegal pun tidak akan ada yang namanya sebar data, ya, aman jadinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas nih, SWI sudah memblokir 173 pinjol ilegal di bulan ini ya, yang membuktikan bahwa memang pemerintah OJK SWI itu memang terus bertindak untuk memberantas pinjol ilegal. Jadi kalau kalian punya pinjol ilegal, jadi jangan sampai kalian mau bayar ya. Mungkin ada ketakutan-ketakutan yang kalian takuti, mungkin dari sebar data dan lain sebagainya, itu bisa diantisipasi. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga buka notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Di sini saya akan selalu membersamai kalian, menguatkan mental kalian, mendampingi kalian saat mungkin kalian kesulitan dalam dunia perpinjolan. Jadi jika kalian memang butuh bimbingan, dampingan, silakan langsung aja konsultasi ke saya. Di deskripsi ada nomor, ataupun bisa melalui akun TikTok saya juga. Saya live setiap hari di sana mengedukasi nasabah-nasabah yang mungkin ya memang sudah terjerat di aplikasi pinjaman online, bagaimana bisa bebas dari sana, teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini ada berita terbaru dari memang SWI itu tiap hari, OJK itu sebenarnya tiap hari itu memberantas pinjol-pinjol ilegal dalam secara online tentunya ya. Walaupun kita nggak tahu ya aplikasi-aplikasi apa aja yang diberantas, dan karena pinjol ilegal itu biasanya setiap hari kadang dia ganti nama. Mereka itu nggak tampil satu aplikasi, tapi yang aplikasi yang ada di Play Store itu biasanya menampung ada salah satu wadah aplikasi pinjol ilegal. Itu di dalamnya banyak pinjol-pinjol ilegal lainnya seperti itu ya. Salah satunya di sini blokir 173 pinjol ilegal SWI, teman-teman ya. Ini Satuan Satgas Waspada Investasi periode September sampai Oktober 2003 blokir 173 entitas pinjaman online ilegal yang tersebar di sejumlah website dan aplikasi. Juga Satuan Waspada Investasi juga menemukan 129 terkait PINPRI ya. PINPRI itu pinjaman pribadi. Itu sebenarnya dilarang. Dalam dunia perpinjaman atau keuangan itu dilarang, teman-teman ya. Ini sampai Rabu November 2023. Nah, di sini jadi mereka itu diberantas. Ini totalnya dari 2017 itu sudah 7.500 pinjol ya, pinjol ilegal. Terdiri dari 1.996 entitas ilegal dan juga pinjaman online ilegal serta PINPRI juga mencapai 6.000 ya, teman-teman ya. Jadi banyak sekali. Nah, di sini sih tidak disebutkan aplikasinya apa aja, tapi ada sedikit nilai positif untuk kita semua bahwa memang pinjol ilegal pertama tidak harus dibayar. Kedua, kalau memang kita pinjam di ilegal dan memang kita nggak bayar, itu kemungkinan ada juga yang memang tidak sebar data. Ya, banyak juga nasabah yang pinjam di pinjol ilegal tidak ada yang sebar data. Ya, dikarenakan keburu dihapus sama SWI ataupun diblokir sama SWI, itu keberuntungan nasabah. Tapi kalau memang kalian misalkan terjebak pinjol ilegal dan memang akan ada sebar data, itu bisa diantisipasi juga, teman-teman. Kalian jangan bayar. Kenapa jangan bayar? Karena biasanya kita pinjam di ilegal itu mereka itu menjebak dengan cara kita misalkan cari-cari nih. Banyak juga nasabah yang iseng-iseng daftar, tiba-tiba ditransfer. Kalau kalian bayar lunas, justru akan ditransfer lagi sejumlah pokok. Memang seperti itu. Apalagi ada juga yang memang kita memang segalanya pinjam, kalian bayar lunas, itu akan tetap ada yang namanya penagihan-penagihan dan juga teror-teror. Jadi seperti di pinjol ilegal itu kalian gak akan pernah dilepaskan, teman-teman ya. Kalian akan dijebak terus-menerus, yang namanya juga kan pinjol ilegal. Kalau memang cara antisipasi sebar data itu sendiri, kemungkinan kalau memang misalkan ada yang sebar data nih, kalian itu tinggal buat aja pernyataan memang bahwa data kita telah disalahgunakan, seperti itu aja ya. Karena memang pinjol ilegal gak boleh dibayar, karena dibayar tetap sebar data. Ngapain Anda bayar akan tetap sebar data ya. Jadi kalian buat aja pernyataan. Nah, tapi keuntungannya juga mungkin jika memang kita terjerat pinjol ilegal, bisa juga potensinya tidak ada yang namanya sebar data jikalau aplikasinya terlanjur diblokir sama SWI, teman-teman ya. Seperti itu. Semua itu ada cara mengatasinya, bukan hanya pinjol ilegal, pinjol semi legal ataupun legal, sama yang namanya pinjol tetap sih ujungnya juga akan bebas. Walaupun kita misalkan gagal bayar, gak bayar di pinjol ilegal, kalian jangan merasa ini akan ditagih selamanya, enggak.
Karena kalau memang ada sebar data juga pinjol ilegal cuma 1-2 minggu aja. Dan itu teror bisa sampai 1-2 bulan juga. Jadi nggak akan terlalu lama, semua akan selesai dengan sendirinya. Namanya juga pinjol ilegal. Dan pinjol ilegal itu tidak memiliki DC lapangan, teman-teman ya. Kalau kalian butuh bimbingan, ibaratnya kalian terjebak pinjol ilegal yang tiba-tiba ditransfer, silahkan konsultasi ke saya melalui WA yang ada di deskripsi ataupun melalui akun TikTok saya, teman-teman. Nanti saya bimbing seperti apa langkahnya supaya bisa meminimalisir teroran sebar data dari pinjol ilegal. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini saja sih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like. Jika kalian suka, kalau memang bermanfaat juga boleh di share-share ke teman-teman kalian, teman-teman ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.